Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Gimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat dahsyat Allah. Dan teman-teman untuk Abi dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Superkambar dan Kuda dan jajaran pengurus serta dan guru dan para staf serta guru pengampu mata pelajaran kimia Miss Ausi dan teman-teman yang saya cintai dan saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Amran Halma, saya dari kelas 10 Al-Qamar Bani Fidah. Di sini saya akan menjelaskan pada penjelasan saya tentang tata nama senyawa yang anorganik. Terbagi menjadi 3 secara biner, poliatomik, dan juga asam, basa, dan garam. Kalau secara biner itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada biner yang logam dan non logam. Kalau ada juga yang biner non logam dan non logam. Kalau biner yang logam dan tidak non logam dan bukan non logam, yang logam dan non logam itu tuh adanya satu bilangan oksida yang rumusnya itu logam ditambah non logam plus kurangi ditambahin ida. Jadi tambahan satu bilangan yang 0 logam plus bilangan tambah non logam ditambahin ida, oksidasi logam. Logamnya itu ditambah akhiran O atau GI dan ditambah juga non logam yang berakhiran ida. Kayak contohnya kalau misalnya kecil, kalau logam yang kecil itu ditambahin O, kalau logam yang besar itu ditambahin I. Nah, sedangkan biner sidra itu adalah senyawa dari 2 unsur. Nah, kalau sedangkan biner secara non logam dan non logam itu tuh ketambah. Kalau banyak itu tuh di depan, kalau misalnya sedikit itu di belakang, dan airnya itu kayak misalnya ya H2O bukan OH2. Jadi nolnya itu di belakang. Terus adanya juga 2 unsur yang berakhiran tuh ida. Contohnya kayak non logam yang dalam kurung plus ditambah non logam dalam kurung negatif plus ditambah yang berakhirannya itu ida. Contohnya kayak H2S atau hidrogen sulfida gitu. Nah, yang kedua itu ada juga menggunakan angka indeks yang jumlah atomnya itu digabungkan digabungkan non logam, terus ditambah juga jumlah atom yang digabungin non logam yang berakhiran ida. Contohnya kayak dan kayak contohnya tuh NO, nitrogen monoksida, bukan mononitrogen monoksida gitu. Terus juga ada yang tidak beraturan seperti NH3 yaitu amonia, H2O yaitu air, dan CH4 atau metana. Terus yang kedua itu menjelaskan tentang poliatomik. Poliatomik itu terbagi menjadi 2. Berawal dari ion-ion poliatomik yang 2 atom atau lebih. Contohnya kayak NO kurang 2 atau disebut nitrit, dan juga ClO kurang dari 2 disebut klorid. Terus kalau misalnya kebanyakan itu ditambah berakhirannya AT, kalau misalnya sedikit itu ditambahin IT. Jadi kalau contohnya kayak SO4 2 min itu tuh dibaca sulfat, kalau SO3 2 min dibaca sulfit. Terus juga ada yang kalau kebanyakan itu ditambahin per atau at, kalau misalnya dikurang itu ada yang ditambahin hipo atau it. Jadi kayak ClO kurang hipoklorit, kalau bisa CO kurang 2 itu klorit doang. Nah, ada juga poliatom yang awalnya itu katanya menjadi anion, itu tuh karena sebelumnya itu sesudahnya itu ada bilangan oksidasi logam. Contohnya kayak Na2SO3 natrium sulfit atau H3PO3 kalium fosfit. Nah, yang terakhir itu ada asam, basa, dan garam. Kalau misalnya asam itu tuh adanya unsur non logam, H2CO3 atau asam karbonat. Itu tuh asam oksi dan asam non oksi. Kalau asam oksi itu juga ada yang kalau kurang dari oksigen itu ditambahin IT. Kalau misalnya lebih dari kebanyakan oksigen itu tuh ditambahin AT. Contohnya kayak H2SO3 menjadi asam sulfit, kalau H2SO4 menjadi asam sulfat. Terus ada juga asam oksi halogen yang contohnya itu HClO atau bisa dibaca asam hipoklorit. Kalau asam non oksi itu tuh asam ditambah nama non logam yang di berakhiran ida. Nah, HCl-nya itu
contohnya kayak HCl atau asam klorida. Nah, yang kedua itu ada basa. Basa itu adalah zat molekuler satu atau lebih OH min. Jadi logam biloks tunggal dan logam biloks lebih satu. Kalau logam biloks lebih satu itu rumusnya itu nama logam atau biloks plus H atau hidrogen, jadinya COOH. Kalau misalnya dibaca tembaga 1 hidroksida. Kalau misalnya logam biloks tunggal itu nama logam ditambah hidroksida menjadi NaOH. Yang terakhir itu ada garam. Garam itu reaksinya asam basa yang juga merupakan reaksi netralisasi kayak AgBr atau disebut perak bromida, dan juga adanya kemasukan air di dalamnya menjadi ionisasi logam sama asam menjadi KNO pangkat 3. Oke, sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.